Nama saya Wahyu. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 1C PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dosen pengampu Pak Salman Alade MPD. Sebelum memasuki dalam latar belakang resensi novel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi pada novel tersebut yang berjudul Anissa, Kapal yang Berlabuh. Penulis John Michelson, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan 2015, genre drama kehidupan, tebal buku 235 halaman, harga buku 90.000, ISBN 978-03-18837. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang resensi novel yang berjudul Anissa, Kapal yang Berlabuh. Novel Anissa, Kapal yang Berlabuh yaitu novel kedua yang dituliskan John Michelson. Beliau seorang penulis novel lahir pada tahun 1970 dan tumbuh dewasa di Inggris. Ia adalah Muslim yang taat, idealis, dan sayang kepada keluarganya. Hobi beliau adalah minum kopi, makan di pinggir jalan, dan suka bercanda. Banyak karya novel, yaitu novel pertama yang berjudul Alaf, yang berkisah tentang perjalanan seorang John untuk menemukan jawaban kegelisahan hatinya di Indonesia, yaitu Islam. Selanjutnya, novel keduanya Anissa, Kapal yang Berlabuh. Pada novel ini yang mempunyai ketebalan buku 235 halaman, 26 bagian, dan berukuran 20 cm, menceritakan tentang kisah seseorang Anissa Putri Ustadz yang soleha, memakai kerudung. Dia bertubuh tinggi dan langsing seperti ibunya. Dia berkulit coklat dan disiplin seperti ayahnya. Dia memiliki hidung pesek seperti ayahnya juga. Anissa gadis yang luar biasa dan sabar. Menghadapi kesulitan, dia bisa mempertahankan keluarganya apapun kondisi itu. Karena dari awalnya ibunya yang bernama Ibu Ria sakit-sakitan dengan derita penyakit kanker rahim, tetapi ayahnya yang bernama Pak Ghazali, Ustadz selebritis yang selalu tampil di televisi, terlalu sibuk dan sudah tidak pernah memberikan perhatian kepada ibunya Anissa. Lalu Anissa sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi dalam keluarganya. Kuliahnya sudah berantakan dan Anissa harus mengulangi kembali pelajaran tahun berikutnya. Tetapi rencana Anissa, dia akan melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Kemudian dia tidak akan membiarkan ibunya sakit-sakitan. Namun ayahnya tidak menyetujui keputusan Anissa yang akan membawa ibunya ke Singapura yang begitu jauh untuk mendapatkan perobatan yang bagus dan maksimal. Meskipun Anissa hanya pergi ke Singapura bersama ibunya, dia tetap sabar demi merawat ibunya seorang diri. Perjalanan mereka menuju ke Singapura sudah mereka lalui ketika petang tiba. Anissa memesan taksi dan beberapa menit kemudian dia
sudah dalam perjalanan untuk menuju ke rumah sakit. Lalu mereka sedang berbicara. Anissa mengatakan, "Kau tahu Bu, ada saat dimana kupikir ini tidak akan pernah berakhir." Ibunya menjawab, "Aku juga." Ibunya meremas tangan putrinya, "Tapi kita belum tahu pasti." Mereka tampak begitu optimis waktu itu. Ibunya mengatakan, "Tinggal kita lihat dan tunggu, sayang." Anissa sangat mengerti pada saat ibunya sangat khawatir. Tetapi Anissa harus berpikir positif agar bisa membantu keadaan mereka pada titik ini. Mengapa harus mengambil resiko untuk berpikir negatif sekarang? Setahu mereka, justru lebih baik hal positif memberikan jalan atau solusi pada penyakit ibunya agar bisa sembuh. Ketika sudah sampai di rumah sakit, Ibu Ria langsung ditangani oleh Dr. Kwok. Lalu dokter tersebut tersenyum sekilas. Dia mengatakan kita harus waspada. Sekali terjadi, akan selalu ada risiko kambuh. Lalu Anissa agak lega, tetapi rasa khawatirnya dengan penyakit ibunya masih dia ragukan dengan apa yang Dr. Kwok katakan. Ketika dia dan ibunya meninggalkan rumah sakit, mereka berpikir bahwa Dr. Kwok mungkin hanya bersikap profesional. Yakin saja kekambuhan pada penyakit Ibu Ria sangat jarang terjadi kan? Ada seorang pria yang bernama Peter. Dia memiliki banyak uang. Peter seseorang dosen yang cerdas dan misterius. Dia menjadi seorang pemabuk dan hanya mempermainkan wanita saja. Pada saat itu, Anissa dan ibunya sedang bersemangat untuk menuju ke suatu tempat, yaitu Cool House, dengan megah anggrek-anggrek tropisnya. Lalu mereka berjalan di sepanjang jalan gantung yang terbuat dari kayu, yang dikelilingi hijau dan segarnya dedaunan. Namun di seberang mereka, seorang pria barat yaitu Peter berusia baya dengan setelan linen bersandar di pagar jalan. Dia tampak banyak pikiran. Pasti dia merasakan tatapan Anissa karena Peter menoleh melihatnya. Sungguh sosok yang misterius. Dia memberikan senyuman sepintas dan berpaling lagi. Kemudian Anissa, seorang gadis yang sabar dan tekun belajar. Dia telah menghancurkan kepercayaan orang tuanya. Dia melayang semakin dekat ke arah Peter. Lalu Anissa terjebak dengan permainan Peter. Anissa berpikir, bayangkan kegilaan kemarin masih terlihat jelas di depan mata dia. Alangkah lama Anissa lalu dibalik penyamaran kepada seorang temannya. Andaikan Anissa tidak membiarkan Peter membodohinya dengan semua perkataannya. Anissa sadar telah menjauhi ibunya yang telah membesarkan tanpa pamrih selama bertahun-tahun. Meskipun Anissa tidak mengakui semuanya, mungkin Peter benar ketika membandingkan Anissa dengan sebuah kapal yang berlabuh, tidak mengizinkan angin membawanya ke suatu tempat yang baru. Lalu bagaimana Anissa bisa bersyukur atas karunia-karunia yang telah Tuhan berikan jika tidak pernah menempuh perjalanan menyeberangi lautan yang berbahaya ini? Tapi dia tidak mungkin bisa membodohi Tuhan. Satu-satunya hal yang bisa dipegangnya adalah pemikiran bahwa semua ini entah bagaimana sudah ditakdirkan akan terjadi. Penyakit ibunya, pernikahan kedua ayahnya, hubungannya dengan Peter, semua bagian dari rencana agung Tuhan. Bagaimana lagi dia bisa membenarkan apa yang sedang dilakukannya? Baik,
ini sangat menarik untuk dibaca. Tidak banyak memiliki kelebihan atau kekurangan, karena novel ini bisa dibaca oleh orang dewasa maupun orang tua. Novel ini sangat dramatis di kalangan kehidupan, memiliki alur cerita seperti bersedih, bahagia, dan kecewa. Itulah resensi novel yang berjudul Anissa Kapal yang Berlabuh. Apabila ada salah kata atau kalimat resensi, saya mohon maaf.